Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi ada pertandingan PSG menjamu Dortmund di semifinal Liga Champions dan ternyata Dortmund melulantahkan PSG dengan agregat 2-0. Ternyata dari sini kita belajar sahabat Bob bahwa walaupun klub sekaya apapun belum tentu bisa membeli juara. Ini sudah terbukti. PSG belum pernah menjuarai Liga Champions. Berapa juta euro, berapa triliun yang mereka habiskan untuk membeli pemain-pemain mahal dan menggaji pemain-pemain mahal. Salah satu adalah Skriniar, Hakimi, tapi akhirnya mereka kandas di tangan Dortmund. Tadi lumayan bagus pertandingannya, Dortmund juga mendominasi dan ternyata memang PSG bersahabat dengan tiang dan mistar gawang. Jadi memang bolanya tidak bisa masuk ke gawang Dortmund. Ini menarik bahwa salah satu wakil Jerman sudah dipastikan masuk final Liga Champions. Dan tadi banyak gua baca kemungkinan Real Madrid bisa melaju ke final, tapi kita akan lihat seperti apa. Bahkan kalau prediksi gua akan ketemu duo Jerman di final. Itu sih prediksi gua. Nggak tahu kalau sahabat Bob lihatnya seperti apa. Yang jelas memang menarik, tapi kalau lebih menarik lagi kalau ada Inter di final Liga Champions. Semoga musim depan Inter bisa masuk ke final dan menjuarai Liga Champions. Kemarin begitu banyak berita-berita update, terutama ya mengenai Fratesi yang mau ditawar oleh Atletico Madrid, tapi itu belum ada reelsnya, belum ada tawaran yang nyata dari mereka. Itu baru pemberitaan dan semoga aja Pratesi tidak jadi pergi dan tidak dijual oleh Inter. Ternyata selain Buongiorno, Bijol, banyak sekali pemain-pemain belakang yang lagi diincar Inter. Salah satu adalah pemain Barcelona. Ini mantan pemain Sevilla, ya, Jules Koundé. Ini satu kampung dengan Marcus Thuram. Mungkin dia tertarik ke Inter kali ya, karena ada Marcus Thuram, ada Benjamin Pavard, bisa aja gitu loh. Nah ternyata memang Barcelona akan menjual walaupun musim ini dia sudah tampil 44 pertandingan, 1 gol dan 2 assist, dan 4 kartu kuning ya. Masih ingat dengan sahabat Bob bagaimana final Liga Eropa, dialah dulu yang mengalahkan Inter di final Liga Eropa waktu kita masih bersama Lukaku. Ingat ya sahabat Bob? Nah sekarang ternyata Inter, MU, banyak sekali tim-tim besar yang mengincar dia. Newcastle, Chelsea, begitu waspada dengan si Koundé ini. Karena Koundé ini akan dijual oleh Barcelona dan Inter juga tertarik. Kemungkinan seperti pola yang kita mendatangkan Benjamin Pavard ya. Ini pemain kurang lebih, harganya kurang lebih sekitar 50 juta. Tapi ya kalau gua disuruh memilih antara si Koundé dengan si Buongiorno, lebih baik Buongiorno. Benar nggak sahabat Bob? Karena dia orang Itali, sudah terbiasa bermain di Serie A. Koundé ini menurut gua nggak terlalu bagus di Barcelona. Di Sevilla dia bagus banget, tetapi di Barcelona menurut gua sih biasa-biasa aja. Nggak terlalu menonjol. Tapi ya kita lihatlah apakah benar Inter bisa mendatangkan atau tidak. Kita akan lihat nanti. Kita akan berbicara sedikit tentang GPS Man ya. Saya terikat kontrak di Inter hingga 2026. Pemain yang tidak habis-habisnya energinya, tidak habis-habisnya nafasnya, dan memang energi dia nih luar biasa. Itu yang seperti gua bilang selalu. GPS Man walaupun berusia 35 tahun, tetapi nafasnya seperti pemain-pemain 20 tahun. Kemarin memecahin rekor 23 pertandingan berturut-turut selalu menjadi starter. Jadi dia benar-benar menjaga kebugarannya dan dia memang mencintai sepak bola itu dari kecil. Ternyata memang si Mkhitaryan ini, impian ini dia adalah bermain di Arsenal dan itu sudah terwujud. Kemarin dia bermain di Roma, sekarang bermain di Inter, dan apa yang dia bilang setelah memenangkan Scudetto. Saya menunggu lama untuk memenangkan Scudetto. Saya sangat senang karena tidak semua orang bisa memenangkan Scudetto di usia 35 tahun. Saya akan merenungkan pencapaian ini sementara waktu, kata si GPS Man atau Mkhitaryan. Saya memiliki kontrak 2 tahun di Inter dan
Tujuan sama saya adalah sejak kecil adalah Arsenal, kata dia. Tetapi itu sudah dia lakukan. Nah, sekarang kontrak di Inter sampai 2 tahun. Saya akan melihat apakah saya masih bisa bermain sampai saat itu. Kami akan memikirkan apakah langkah selanjutnya di sana atau di tempat lain. Miki juga mengomentari tentang Liga Pro Saudi Arabia. Ya, saya melihat secara negatif karena menurut saya uang tidak penting. Saya pikir di sini yang penting adalah sepak bola. Saya mencintai sepak bola. Saya selalu menyukainya pertama kali saya memainkan sepak bola. Saya setelah terus mengenai kemungkinan kepindahan ke Saudi Arabia, pintu tertutup bagi saya. Saya tidak mempunyai keinginan untuk pergi ke sana karena sepak bola Eropa, semangat dan sikap para penggemar sangat berbeda. Nah, ini Mkhitaryan tidak tergoda dengan uang besarnya Arab. Ya, kita tahulah bagaimana uang Arab itu benar-benar menggoda para pemain bintang. Cristiano Ronaldo, Neymar, banyak sekali ya. Bahkan si SMS yang dari Lazio, Brozovic. Nah, kalau Brozovic kan kayak memang dipaksa sama Inter harus keluar kan. Tapi banyak sekali pemain-pemain bintang Eropa yang bermain di sana ya. Karena alasannya karena uang. Ya, bahkan mereka kan tidak bermain di Liga Champion. Beda lah. Bermain di Arab, bermain di Eropa tuh sangat berbeda. Bintang Inter Milan, si Di Marco mengenang kembali perjalanan impian di Inter Milan. Kita kemarin dia mengukuhkan Scudetto, terus juga bintang kedua, dan akhirnya dia membuat tato lagi di paha kirinya. Itu adalah bintang kedua, Scudetto. Wow, luar biasa. Ini kecintaannya ke Inter nih luar biasa. Jadi memang kita berharap semoga aja Di Marco ini seterusnya di Inter, apalagi usianya masih muda, 26 tahun, dan masa depannya sangat panjang. Apalagi dia juga andalan timnas Italia. Jadi semoga aja Di Marco terus musim depan jauh lebih gacor dibanding musim ini, sahabat Bob. Terus target utama pelatih Inter Milan di bursa transfer. Jadi beberapa minggu ke depan akan ada pertemuan Opa Marotta, Ausilio Bacin, manajemen, dan Inzaghi. Apa rencananya? Karena memang Inzaghi pengen memperkuat skuadnya. Dan yang paling diinginkan, sebelum ini gue bilang di video gue bahwa Inzaghi sangat menginginkan Gudmundsson. Dibanding si Zirkzee, Inzaghi lebih mementingkan Gudmundsson. Karena Gudmundsson adalah pemain yang belum dia miliki di skuadnya seperti Gudmundsson. Jadi kita berharap semoga aja Gudmundsson bisa datang ke Inter, walaupun Juventus, Napoli banyak yang mengincar dia. Di Inggris juga ada yang mengincar Gudmundsson. Tapi kita berharap semoga aja dengan janjinya Gudmundsson kemarin bahwa dia mau menunggu penawaran dari Inter. Semoga aja Inter bisa mengumpulkan uang untuk mendatangkan Gudmundsson ke Inter. Kebayang sahabat Bob, kalau Inter mendatangkan Gudmundsson, walaupun Sanchez keluar, mungkin Arnautovic keluar, ya Taremi dengan Gudmundsson ini menjadi striker keempat, mungkin siapa lagi yang akan datang? Kita lihat aja nanti. Yang jelas mungkin Carboni dijual atau Korea yang akan balik lagi. Kita lihatlah. Karena kita belum tahu nih. Karena musim belum berakhir dan belum tahu nih kayak di Liga Prancis ya apakah Marcel akan lolos atau dia akan juara di Liga Eropa, kita belum tahu. Yang jelas ini yang akan terjadi di musim depan. Terus juga mengenai si Denzel Dumfries, Dum ya. Ini juga akan ada pertemuan. Ya, memang si Denzel Dumfries ternyata memang masih pengen bermain di Inter. Tetapi kesepakatan harus terjalin, harus sepakat. Ini beberapa minggu ke depan, mungkin di minggu ini akan pertemuan manajemen dengan perwakilan Dumfries. Kalau dia menerima, dia akan terus di Inter. Atau dia akan pergi. Dan Inter juga memikirkan akan terjadi barter dengan pemain MU, yaitu Wan-Bissaka. Kalau memang akhirnya MU mempertahankan Ten Hag di musim depan, bisa-bisa Dumfries ke sana. Kalau Wan-Bissaka datang ke Inter, ya menurut gua sih bagus-bagus saja ya. Apalagi dulu kita pernah punya pemain Inggris, siapa tuh yang udah tua juga ya, yang Asliang ya. Di zamannya Conte dia juga mendapatkan Scudetto ya. Nah, kalau Wan-Bissaka masuk, ini juga akan bagus. Ada warna-warni di timnya Inter, ada orang Inggris. Nah, apalagi kayak di Roma juga ada pemain Inggris ya, di AC Milan ada pemain Amerika. Jadi ya
kita perlulah pernak-pernik ini, sahabat Bob. Kita lihat aja seperti apa. Apakah Dumfries akan bertahan atau dia akan pergi dan Wan Bissaka bisa datang ke Inter. Bintang-bintang Inter Milan ingin melanjutkan kesuksesan di 2024. Ya, bagaimana pemain-pemain Inter sekarang mendominasi banyak sekali pemain-pemain Italia dalam skuad Inter. Dulu di timnya Juventus, di timnya Milan, tetapi sekarang di tim Inter inilah visi dan visi Opa Marotta dan manajemen bagaimana membuat skuad itu banyak dari pemain-pemain Italia. Nah, ternyata pemain-pemain Italia yang membela Inter itu ada Barella, ada Pratesi, ada Di Marco, Darmian, dan Acerbi. Ini juga akan berkontribusi di Euro 2024. Apakah mereka bisa membawa mental juaranya Scudetto untuk memenangkan Piala Eropa di 2024 untuk Italia? Kita lihat aja. Semoga aja mereka bisa memberikan kontribusi buat negara mereka. Nah, Inter Milan akan membeli Bung Yorno senilai 40 juta dengan satu syarat. Ya, ini memang syaratnya tidak gampang. Inter benar-benar harus menjual. Apakah Carboni, terus apa dengan pemain-pemain seperti yang gua bilang kemarin, bahwa ada 80 juta yang harus disiapkan Inter untuk Bento, untuk Bung Yorno, dan juga siapa lagi tuh? Gudmundsson gitu loh. Jadi jadi 3 orang ini Inter harus menyiapkan. Nah, kita berbicara tentang Bung Yorno. Kita ingat nggak sahabat Bob, bagaimana Inter sudah deal dengan Torino untuk mendatangkan Bremers, akhirnya disalip oleh Juventus dengan uang banyaknya mereka. Akhirnya Bremer ya biasa-biasa aja menurut gua sih di Juventus. Tidak ada yang menonjol. Tapi kalau Bung Yorno bisa datang ke Inter dan Cairo, presidennya si Torino, bisa berlunak-lunak dengan Inter, ya mungkin bisa. Kita lihat aja nanti. Yang penting Inter harus mengumpulkan uang dulu untuk mendatangkan Bung Yorno. Nah, kemarin waktu perayaan Inter di kota Milan, bus terbuka, bagaimana ya? Itu ada spanduk penghinaan terhadap si Songong ya, Songong Theo Hernandez yang kemarin katanya ngambek kayaknya mau pindah ke Bayern Munchen, tapi gua nggak tahu lah, gua nggak perlu senggol-senggol lah ya, itu urusan mereka. Yang jelas FA menutup investigasi terhadap spanduk penghinaan, jadi udah stop, tidak ada lagi. Jadi memang cukup lah ya. Kalau kita bicara musim waktu AC Milan memenangkan, ada Sandro Tonali, Ibrahimovic, banyak sekali yang menghina Inter dan juga terutama adalah Hakan. Begitu juga waktu Roma memenangkan Liga Conference itu Zaniolo juga sama lah kayak gitu. Jadi sekarang itu udah ditutup, jadi bagus lah. Jadi kita fokus dengan tujuan ke depan. Nah, Inter Milan berharap bisa merekrut Bento sesegera mungkin untuk musim ini. Ya, Bento juga sama dengan Gudmundsson, dia sudah menyatakan untuk datang ke Inter dan kita tinggal lihat. Dan klubnya Bento juga sudah setuju dan berjanji bahwa Bento akan dijual ke Inter musim panas. Jadi di musim depan dia akan ada di Inter. Nah, Inter harus mengumpulkan uang 20 juta. Kita udah tahu kemarin di video gua sebelumnya, gua juga udah pernah bahas bahwa Inter mengumpulkan dari pemain-pemain yang dipinjamkan yang akan dijual. Ada Esposito lah, ada si Agome, ada banyak gitu loh. Dari uang itulah akan didatangkan si Bento. Jadi memang ini sangat serius. Semoga aja benar-benar Inter mendatangkan Bento, Bung Yorno, dan Gudmundsson menjadi kenyataan. Dan ini salah satu legenda Inter, Bergomi. Inter belum pernah mencapai level ini. Ya, dia merasakan bagaimana di zamannya dia Inter, di zamannya Treble Winners, dia juga melihat. Tetapi dia belum pernah melihat Inter seperti ini. Level yang seperti ini, kata Bergomi. Memang benar, kalau kita sebagai fans yang udah lama di fansnya Inter, kita melihat gaya bermain Inter, kayak benar-benar kayak siapa aja lawan bisa dimenangin sama Inter gitu loh. Walaupun kemarin kita kalah dari Sassuolo, itu kan beda. Tapi yang jelas, ini yang dibilang Bergomi. Inter telah memenangkan banyak trofi dalam sejarah mereka. Tetapi mereka belum pernah mencapai level permainan seperti ini dalam sejarah mereka. Bergomi juga berkata, saya tidak dapat mengingat Inter mencapai level puncak seperti ini. Ini menunjukkan bahwa klub yakin bisa menang berdasarkan gaya permainan. Dan ini adalah gaya permainan Inzaghi yang spektakuler.
Mantan kapten Inter berkata, saya bisa memikirkan Inter yang memenangkan Treble Winners. Inter saya sendiri juga tidak ada yang bermain seperti ini, seperti timnya Inzaghi, kata Bergomi. Jadi memang semoga aja di musim depan memang benar Inter bisa memenangkan banyak trofi. Terus yang menarik adalah Cuadrado ya. Cuadrado kemarin diambil dari Juventus dengan free transfer dengan gaji bersih 2,5 juta. Jadi gaji kotor dia kurang lebih sekitar 4,4 juta. Cuman di musim ini dia hanya gabut ya. Walaupun dia memberikan kontribusi di awal musim, cedera lama sampai 6 bulan dan dia tidak bisa menunjukkan kualitasnya. Ya, gue sepakat dengan sahabat Bob ya. Silakan komen aja di kolom komen ya. Bahwa gue sepakat kalau Cuadrado nggak usah diperpanjang kontraknya. Rentan cedera ya katanya pasien BPJS ya. Jadi itu juga benar. Tapi ya memang Inter butuh tenaga-tenaga baru yang masih muda ya. Walaupun kita tidak meragukan seperti apa kualitas kemampuan Cuadrado. Tapi sayang sekali ya, semoga aja nanti di 3 pertandingan terakhir Cuadrado juga bisa berkontribusi lah buat Inter untuk mendapatkan 9 poin maksimal yang bisa didatangkan Inter untuk sampai menutup musim ini. Kita lihatlah, yang jelas dia kemungkinan dia akan pergi dari Inter dan Inter juga tidak berniat untuk memperpanjang kontraknya. Sama seperti Sanchez. Ya, Sanchez juga belum tahu mau kemana, apakah mau ke Inggris atau bertahan di Italia, kita juga belum tahu lah nasib-nasib mereka. Nah, ternyata Inter juga setelah mendatangkan yang namanya Bisek, sekarang Inter juga tetap fokus dengan Karim Koulibaly, ya, pemain yang lahir di 2007 ya, jadi masih belum sampai 17 tahun umurnya. Dan ini memang sedikit lagi Inter akan mendatangkan dia bermain di Schalke ya, di Liga Jerman dan kontraknya akan habis di akhir musim. Jadi ini yang lagi dikerjakan juga oleh Inter dan ini pemain muda dan bagus lah nanti dia mungkin bisa ditaruh dulu di Primavera Inter atau bagaimana kita akan lihat. Yang jelas Inter harus mendapatkan bibit-bibit bagus dan bisa membuat Inter semakin kuat di musim-musim berikutnya, sahabat Bob. Kita sedikit update tentang Augome ya. Augome kemarin dia berangkat ke Valencia, ternyata di si Flores Sanchez ya. Sanchez Flores ini yang pelatihnya pelatihnya si Sevilla ini kan senang dengan apa yang dilakukan oleh si Augome. Tapi ternyata Augome akhirnya cedera, tapi di 3 pertandingan terakhir dia juga sudah berkontribusi dan memang semua Inter kembalikan ke Sevilla. Apakah dia mau membeli atau tidak? Kurang lebih sekitar 6-7 juta. Kemungkinan kalau memang Sevilla memang ingin mengambil si Augome, Inter akan melepas. Minimal Inter sudah dapat sekitar 6-7 juta. Begitu juga Satriano yang juga diincar oleh Valencia, itu juga harganya kurang lebih segitu. Jadi artinya Inter bisa mengumpulkan uang untuk membeli pemain dari pemain-pemain yang dipinjamkan oleh Inter. Nah, sahabat Bob, ini akan menjadi trofi kembar buat Inter ya. Inter mendapatkan Scudetto dan Primavera Inter usia 19 tahun atau asuhan Sifu. Sekarang sudah bertanding 34 pertandingan. Nanti Jumat atau Sabtu mereka akan bertanding melawan Lazio. Sekarang selisih poin Inter dengan Roma di bawahnya kurang lebih 3 poin. Inter Primavera 64, mereka 61. Dan memang Internya Christian Sifu ini juga kebobolan paling sedikit dan paling banyak mencetak gol. Jadi artinya kalau Inter bisa memenangkan Scudetto di usia 19 tahun, Sifu akan pergi dengan tenang karena dia meninggalkan Scudetto ya, karena memang Sifu sudah menyatakan bahwa musim depan dia tidak akan melatih Inter Primavera, kemungkinan dia akan ke Ajax. Tapi yang jelas ini luar biasa. Jadi kita tunggu sahabat Bob, semoga aja Inter Primavera usia 19 tahun juga memenangkan Scudetto. Dan ternyata gue lihat di sini ya, di klasemen itu ternyata Milan usia 19 tahun itu ternyata masih di bawah 5 besar ya. Sekarang dia berada di 7, sementara Juventus usia 19 tahun ada di peringkat 12. Jadi yang kuat itu di usia 19 itu ada Inter, Roma, Atalanta, dan Lazio. Jadi mereka ini masih bisa memperebutkan ya. Tapi kalau Lazio sih udah untuk Scudetto sih udah nggak ada peluang karena nilainya udah nggak cukup. Tapi kalau kita berbicara
Roma dengan Inter yang lagi bersaing untuk memenangkan Scudetto usia 19 tahun. Semoga Sifu bisa mengalahkan Lazio dan Roma kalah. Jadi Inter akhirnya udah tidak bisa terkejar lagi, sahabat Bob. Semoga aja benar-benar ternyata musim ini spektakuler ya. Inter senior bisa memenangkan Scudetto dan Inter Primavera bisa memenangkan Scudetto. Ini akan luar biasa. Apalagi juga pemain Inter woman ya, pemain-pemain wanita Inter juga luar biasa penampilannya juga musim ini. Jadi sebenarnya bukan hanya pemain-pemain senior, tim-tim senior, pemain wanita, pemain-pemain muda Primavera, ini semuanya udah diatur luar biasa oleh Opa Marotta dan manajemen. Semoga sahabat Bob, jangan lupa di Sabtu dini hari ya, kita akan live reaction menonton Frosinone ya, bahwa Frosinone ini mereka juga harus keluar dari, mereka pasti pengen aman dari degradasi walaupun mereka sekarang ada di peringkat 16 sampai berapa gitu, tapi tetap mereka pasti cari aman, sahabat Bob. Dan Inter juga harus membuktikan diri bahwa juara Italia jangan sampai kalah lagi dan harus bisa menang, sahabat Bob. Jadi nanti kita tunggu aja video-video gua berikutnya. Oh ya sahabat Bob, sekali lagi terima kasih yang sudah mengorder baju bintang kedua. Bisa ditulis nama Bung Bob atau di punggung, terserah mau nama-nama sahabat Bob. Ini stoknya juga terbatas sedikit lagi. Kalau ada yang mau, silakan sahabat Bob join di grup WhatsApp Bung Bob, ada di kolom description. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bob yang sudah memesan, yang mengorder, dan sudah bilang bahwa testimoni-testimoninya juga membuat gua senang karena bahannya halus, lembut, dan juga enak dipakai. Dan yang jelas adalah intinya adalah bintang keduanya. Benar nggak sahabat Bob? Jadi kita tunggu sahabat Bob, pertandingan Inter tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.